Ada pepatah yang sangat populer berkata, time is money. Waktu adalah uang. Mengapa demikian? Karena orang melihat bahwa uang itu nomor satu dan waktu itu sangat berharga seperti halnya uang. Saya mau bicara time versus money. Artinya waktu dibanding dengan uang. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kitab Efesus adalah kitab tentang gereja Tuhan. Kita melihat begitu luar biasanya gereja ini. Paulus mengatakan gereja itu seperti bangunan Allah. Di ayat lain dikatakan gereja adalah tubuh Kristus. Dan yang paling ajaib dikatakan bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Itu semua ada di dalam kitab Efesus. Dan di antara sekian banyak ayat yang ada di Efesus, terselip satu nasihat. Tentu nasihat ini sangat penting bagi gereja. Yaitu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik sekali kalau kita bandingkan ayat ini dengan terjemahan bahasa Inggris, maka bunyinya adalah buying up each opportunity. Artinya adalah belilah, dipakai kata belilah, bukan pergunakanlah. Belilah setiap kesempatan. Terjemahan lain ada berkata redeeming the time, yang artinya adalah tebuslah waktu itu. Jadi kurang lebih sama. Artinya kita harus beli, tebus. Ya, umumnya beli tebus itu ya dengan uang. Ya. Bahasa asli exagurazo artinya membeli, menebus atau menyelamatkan dari kehilangan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena ini sangat berkaitan erat dengan apa yang akan saya sampaikan. Time vs money. Waktu dan uang. Pepatah berkata time is money. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Sebenarnya apa? Mana yang lebih berharga menurut saudara? Waktu atau uang? Bicara tentang uang sudah tidak usah diomongkan. Semua orang pasti setuju bahwa uang itu paling berharga. Ada orang berkata yang paling berharga itu kesehatan. Betul. Tapi dalam praktek manusia seringkali mengorbankan kesehatan demi uang, bukan? Apa sebenarnya yang lebih berharga? Firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya waktu, time, itu lebih berharga dari uang. Itu menurut firman. Dan biarlah itu juga masuk di dalam hati kita. Supaya kita bisa benar-benar menghargai waktu itu. Saya mau buktikan kepada saudara, kalau waktu itu lebih berharga dari uang. Pertama dari ayat tadi. Ayat tadi berkata apa? Beli. Ya, namanya membeli itu pasti dengan uang, saudara. Coba saudara pikir, beli waktu itu. Berarti mana yang lebih penting? Uang atau waktu? Bukan membeli uang dengan waktu, tapi membeli waktu dengan uang. Berarti waktu ini lebih berharga dari uang. Makanya harus dibeli, harus ditebus. Nah, dalam prakteknya bagaimana? Misalkan ini, saudara, yang paling gampang. Hampir semua kita memakai pembantu rumah tangga ya. Itu sebenarnya saya tidak sadar saudara sedang membeli waktu. Karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga mau ditangani sendiri bisa. Tapi kan saudara tidak punya waktu, ya toh? Ibu-ibu rumah tangga mau cuci-cuci sendiri, mau masak sendiri, ya bisa, semua bisa. Kita masih bisa memakai pembantu. Sehingga waktu itu yang seharusnya kita pakai, kita bisa pakai untuk hal-hal lain yang lebih penting. Beli waktu itu dengan uang. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa waktu itu lebih berharga dari uang. Alasan yang kedua, saya mau ajak kita sekarang mulai berpikir ya, mulai merenung. Semua pekerjaan itu perlu investasi waktu. Tetapi tidak semua pekerjaan perlu uang. Pernah enggak saudara mengerjakan pekerjaan, aduh kok gak selesai-selesai ya. Aduh kok saya kepingin tiba-tiba semua beres gitu loh.
Tapi tidak bisa, harus dikerjakan, harus dijalani. Apa yang kita investasikan, apa yang kita habiskan? Waktu. Semua, mulai dari hal kecil, hal yang sepele. Misalkan saudara rias wajah, saudara mandi, saudara berbuat ini, itu, melakukan ini, itu. Apa yang habis di situ? Waktu, bukan uang. Jadi semua yang kita lakukan itu, yang kita investasikan itu sebenarnya waktu di situ. Yang kita habiskan. Tapi tidak semuanya selalu semua berupa uang. Tidak. Waktu yang pasti habis di situ. Nah yang ketiga saudara. Uang yang hilang bisa dicari. Tetapi waktu yang hilang akan tetap hilang. Betul saudara? Kalau uang saudara hilang, saudara masih punya kesempatan untuk cari lagi. Tapi waktu yang sudah hilang, dia akan tetap hilang. Ya masih banyak mungkin hal-hal yang lain yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya time is more than money. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa waktu itu jauh lebih berharga dari uang. Itu adalah aset yang Tuhan beri. Sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah sekarang kalau waktu itu begitu berharga dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita, pertanyaannya bagaimana kita menginvestasikan hal ini. Jadi kalau saudara punya banyak uang, saudara akan mulai berpikir, uang ini saya tak tabung tok, misalkan ya, bunganya kecil. Coba saya mencoba untuk menginvestasikan. Kalau saudara punya bakat dagang, saudara akan mulai berpikir, mau dagang apa ini, mau pakai apa, supaya uang ini berlipat-lipat, menghasilkan hasil yang maksimal. Atau kalau saudara tidak mau berpikir panjang, tak deposito, no. Investasi. Semua orang punya pemikiran demikian. Nah, saudara sekarang kalau uang yang kita anggap berharga itu kita investasikan, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menginvestasikan waktu yang notabene jauh lebih berharga dari uang. Bagaimana kita menginvestasi supaya waktu ini tidak boros, tidak hilang begitu saja. Ada 3 hal yang ingin saya angkat dan kiranya itu menjadi satu peringatan bagi kita semua. Yang pertama, firman Tuhan berkata, selamatkan yang sisa. Jadi pertama, saudara, sebelum saudara mulai menginvestasikan waktu itu, terlebih dahulu kita harus belajar untuk menyelamatkan yang sisa. Jangan lupa bahwa kata exagorazo itu salah satu artinya adalah to rescue from loss. Menyelamatkan dari kehilangan. Berapa banyak waktu yang tercecer. Gak kerasa bukan? Kadang-kadang kita berkata saya tidak punya waktu. Tapi coba saudara mulai kumpulkan ini waktu yang sisa. Yang mungkin cuma 5 menit, 10 menit. Coba dikumpulkan. Kira-kira jadi berapa banyak itu? Saudara akan kaget. Ternyata 12 bakul penuh. Tuhan Yesus kan ngomong kepada murid-murid. Ayo kumpulkan yang sisa-sisa itu. Dan murid-murid semua bawa keranjang kosong. Mengapa 12 bakul? Karena semua murid, 12 murid semua mulai mengumpulkan. Dan ketika sudah dikumpulkan mereka kaget. Ternyata sisanya itu 12 bakul penuh. Nah coba kita mulai kumpulkan itu. Kita selamatkan itu yang sisa-sisa. Waktu-waktu yang kita anggap tidak berguna, terbuang itu coba kita mulai pakai itu. Mulai kumpulkan itu. Nah, ini tindakan pertama saudara. Mari kita baca satu ayat tentang waktu sisa. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Petrus menasehatkan kita demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Maksudnya keinginan kita. Tetapi menurut kehendak Allah. Ayat berikutnya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang, dan seterusnya. Petrus memberi nasihat, selamatkan ini yang sisa ini. Dengan cara apa kita menyelamatkan? Hiduplah menurut kehendak Allah. Berapa waktu yang masih sisa? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi yang pasti tidak seperti yang kita bayangkan.
Dan Petrus menasihatkan, selamatkan itu. Dengan cara apa? Hiduplah menurut kehendak Allah. Ternyata ketika orang itu tidak hidup menurut kehendak Allah, maka waktunya itu blank, kosong. Di dalam Alkitab ini ada sejarah Perjanjian Lama, itu ada saat-saat tertentu blank, tidak tercatat apa-apa. Salah satunya mulai Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis muncul. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dari Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis itu 400 tahun, blank. Dalam kehidupan Abraham, ada satu saat itu blank. Yaitu antara Fatsal 16 akhir sampai Fatsal 17 awal. Itu blank, kosong. Berapa lama kosongnya? Kurang lebih 13 tahun. Mengapa? Karena 13 tahun itu Abraham hidup menurut kehendaknya sendiri. Lalu firman Tuhan blank, kosong. Sampai umur 99 Allah kembali menampakkan diri. Berkata, akulah Allah El Shaddai. Jadi saudara, kalau kita mau lihat hal ini, maka mungkin yang sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Allah mungkin gak sampai separuh. Makanya itu mari kita mau mulai sadar dan kita benar-benar mau belajar menyelamatkan sekarang. Yang masih sisa kita selamatkan. Selamatkan yang sisa itu. Dalam hari-hari saudara tentu ada waktu-waktu yang kosong. Coba itu dikumpulkan. Maka saudara akan lihat ada satu bakul penuh yang saudara bisa bawa pulang. Yang bisa saudara nikmati. Jadi itu tindakan pertama. Yang kedua, pakai untuk hal-hal yang berguna. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan berkata demikian. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Memang ayat ini bicara tentang uang. Tapi sebenarnya dia itu satu kiasan saja. Tuhan sedang berbicara menegur umatnya. Intinya adalah mengapa kamu menghabiskan sesuatu yang berguna, yang berharga untuk sesuatu yang tidak berharga. Bahkan yang bisa mencelakakan dirimu. Kira-kira gitu, saudara. Saya tunjukkan satu terjemahan dari ayat ini menarik. Ini terjemahan dari Alkitab The Message ya. Ayat yang sama. Dia pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Why do you spend your money on junk food? Your hard-earned cash on cotton candy. Artinya, mengapa kamu habiskan uangmu untuk makanan yang tidak berguna? Junk food itu makanan yang tidak berguna, saudara. Yang tidak ada kandungan gizi. Yang enak-enak, saudara-saudara. Tapi itu junk food katanya. Dan cotton candy itu gula-gula kapas. Tapi itu tidak berguna. Itu uang. Tuhan berkata, jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tapi tadi sudah kita lihat dan kita sepakati bersama, bahwa ternyata waktu itu justru masih lebih berharga dari uang. Coba kita mulai merenung berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang tidak sadar, waduh kok wis malam ini ya. Makanya firman Tuhan berkata, ayo pakai untuk hal-hal yang lebih berguna. Karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Dan bagian yang ketiga, bagaimana kita menginvestasikan waktu kita. Investasikan waktu kita untuk hal-hal yang punya nilai kekal. Ya firman Tuhan sudah ngomong, beli kebenaran, beli kebenaran. Sekali lagi beli bicara tentang uang. Kalau uang aja dipakai untuk beli kebenaran, apalagi waktu. Jangan menjualnya. Ada satu kata bijak berbunyi demikian. Semua yang kita lakukan di dunia ini, satu kali semua akan berlalu. Sudah melakukan apa saja, lewat ya lewat, habis ya habis, berlalu semua. Tetapi dikatakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tinggal tetap. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu yang akan kekal. Saudara yang sudah 50 tahun ke atas, coba sudah mulai berpikir, 50 tahun ini apa yang sudah kita lakukan? Keberhasilan, termasuk kesuksesan, bahkan kegagalan juga di situ ada. Dan semua yang ada, apa yang sekarang tersisa? Tidak ada bukan? Lewat ya lewat gitu saja. Tapi apa yang kita lakukan, itu dicatat di surga. Yang kita lakukan untuk Tuhan, everything that we've done for God, itu will last forever. Itu yang akan terus
ada. Seperti salah satunya Maria mengurapi kaki Yesus. Sepanjang masa bukan? Itu tercatat di surga sampai kekekalan. Jadi ini satu rahasia. Waktu ini dalam kekekalan kita ini ada permulaan, tapi kita ini roh kita kekal. Sampai kekekalan ini tidak tahu berapa panjang, nggak bisa diukur namanya kekekalan. Waktu yang Tuhan beri itu mungkin cuma sepenggal kecil. Dibanding dengan kekekalan itu nggak ada artinya. Tapi sepenggal yang kecil ini, kalau kita manfaatkan dengan baik, itu akan punya nilai di kekekalan. Ini luar biasa, saudara. Ayo, mumpung ini masih ada dikatakan waktu yang sisa. Jangan biarkan itu lost begitu saja, hilang begitu saja. Kita mau selamatkan itu. Dan kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga ini bisa punya nilai yang kekal. Di kekekalan. Nah sekarang masalahnya mungkin sudah berpikir, saya bukan hamba Tuhan. Saya setiap hari harus bergumul, harus bekerja, harus melakukan ini dan itu. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang punya nilai kekal? Ternyata, saudara-saudara, firman Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak bicara tentang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, aktivis, bukan aktivis. Ternyata bukan itu poinnya. Seorang yang bekerja berusaha setiap hari pun, dia bisa menginvestkan waktunya untuk nilai yang kekal. Sebaliknya, seorang full-timer, dia bisa kehilangan kesempatan untuk menginvest kepada kekekalan. Jadi ini tidak bicara tentang pendeta atau bukan pendeta. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa saudara sebagai jemaat, sebagai mungkin aktivis, saudara pun bisa mempergunakan waktu saudara dengan maksimal yang punya nilai kekekalan. Coba baca 2 ayat. Yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus kita melakukan. Ayat berikutnya, masih di dalam pasal yang sama, kita baca ayat 23 dan 24. Kolose 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Jadi firman Tuhan berkata apa? Saudara tidak bedakan. Kolose ini tulis untuk seluruh sidang jemaat. Bukan cuma untuk pendeta. Dikatakan semua. Apa saja yang kamu lakukan dalam kehidupanmu. 1 hari 24 jam. Ayo kita lakukan itu dengan segenap hati. Dan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu dengan kasih, nah ini intinya, saudara. Kasih kepada Tuhan, seperti Maria, dia pecahkan botol narwastu, bukan untuk cari muka, bukan untuk cari nama. Dia sendiri tidak tahu kalau Yesus mau disalib. Dia cuma terdorong dengan kasih, dengan hati, dia lakukan itu. Ternyata perbuatannya itu dicatat di kekekalan. Saudara. Jadi jangan berpikir karena saudara beraktivitas, bekerja, selalu saudara, wah ya sudah berarti waktu ini saya anggap hilang. Tidak. Saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana kita sebagai pekerja harus bersikap, bagaimana kita harus sebagai tuan harus bersikap. Jadi semua yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan pengabdian, kita tahu bahwa kita melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka saya yakin apa yang saudara lakukan itu punya nilai kekekalan. Hamba Tuhan juga sama. Walaupun statusnya hamba Tuhan pendeta, kalau melakukan pekerjaan asal-asalan, itu malah berdosa, saudara. Jadi bukan masalah siapa kita, apa profesi kita, bukan. Tapi hati kita sampai di mana. Yang kita lakukan itu bagaimana.
Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saudara saat ini, ayo kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Kita nikmati itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Maka satu kali saudara akan menerima upah yang kekal di sorga. Dan sebagai akhir kata, jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan hati dan untuk Tuhan, maka itu punya nilai kekekalan. Tuhan memberkati kita semua.